Prabowo Subianto pastikan ibu kota negara pindah ke IKN Nusantara. Peningkatan air muka laut semakin mengancam Jakarta, faktor tersebut jadi salah satu pertimbangan pemindahan ibu kota negara. Progres pembangunan infrastruktur di ibu kota Nusantara, IKN, menunjukkan kemajuan signifikan. Tercatat, progres pembangunan infrastruktur di IKN saat ini mencapai 61,7%. Angka ini mencakup 109 paket dengan serapan APBN senilai 89 triliun rupiah. Adapun progres pembangunan infrastruktur di IKN ini dibagi dalam 3 batch. Rinciannya, batch I, terkontrak 2020 Maret 2023, sebanyak 40 paket dengan nilai 25,1 triliun rupiah dengan progres mencapai 95,8%. Kemudian, batch 2, terkontrak April 2023, November 2023, sebanyak 31 paket yang menghabiskan 27,6 triliun rupiah dengan progres 75,1%. Terakhir adalah batch 3, terkontrak Desember 2023 hingga 2024, sebanyak 38 paket senilai 36,2 triliun rupiah dengan progres mencapai 27,9%. Wakil Menteri Pekerjaan Umum, PU, Diana Kusumastuti memastikan kesiapan infrastruktur dasar di IKN dalam rangka pemindahan aparatur sipil negara, ASN, pada awal tahun 2025 dan rencana pemindahan ibu kota negara pada tahun 2028. Berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemindahan ibu kota negara ke IKN harus tetap dilakukan, salah satunya karena peningkatan air muka laut yang mengancam wilayah Jakarta. Presiden Prabowo juga berencana untuk mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028. Kami tetap semangat untuk menyelesaikan IKN, alokasi anggarannya pun tetap ada juga di kementerian untuk melanjutkan infrastrukturnya. Persiapan untuk pemindahan ke IKN juga sudah mulai kita lakukan dari sekarang, kata Diana dalam rapat strategi reintroduksi IKN di kantor Otorita IKN, OIKN, Jakarta, Senin, 9 Desember 2024. Diana juga menyampaikan, Kementerian PU telah mengusulkan beberapa infrastruktur yang ditargetkan selesai pada Desember 2024 ini untuk dapat diresmikan segera. Infrastruktur tersebut diantaranya Istana Garuda, Kantor Sekretariat Negara, serta gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator. Selain pembangunan infrastruktur, kami juga tetap memprioritaskan pemeliharaan dan perawatan terutama pada pengelolaan air minum, listrik dan sanitasinya. Karena kita harus memastikan ASN dan warga lainnya yang pindah ke IKN merasa nyaman tinggal di sana, tutur Diana. Kepala OIKN Basuki Hadimulyono menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian PU serta kementerian, lembaga lainnya yang telah memberi masukan terkait bagaimana pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan IKN perlu dilakukan ke depannya. Penyelesaian IKN ini memang harus dilakukan dengan kolaborasi kita semua. IKN ini jangan dianggap sebagai suatu proyek, tetapi program yang harus kita selesaikan bersama, tuntas Basuki. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.